Halo kolega, jumpa lagi dalam seri pengantar ilmu hukum bagian keempat. Masih dalam mengenal hukum, kali ini kita akan membahas tentang sumber hukum. Kerap kita jumpai orang keliru memaknai sumber hukum yang menyamakannya dengan dasar hukum atau landasan hukum. Padahal itu adalah dua hal yang berbeda. Sumber hukum jauh lebih luas daripada dasar hukum atau landasan hukum. Jika kita bicara tentang sumber hukum, maka kita harus membahas tentang hukum secara komprehensif, yaitu melibatkan nilai, asas, dan norma. Sedangkan kalau kita membahas tentang dasar hukum atau landasan hukum, maka kita hanya membahas tentang norma. Van Apeldoorn mengkategorikan pengertian sumber hukum itu berdasarkan 4 pendekatan, yaitu pertama, dalam pendekatan sejarah, yaitu sebagai sumber di mana hukum itu dikenali pada suatu bangsa dan pada suatu masa, yang bisa berupa semua tulisan, dokumen, inskripsi, dan lain-lain. Juga sebagai sumber dari mana pembentuk undang-undang menemukan bahan dalam membentuk undang-undang, termasuk dari mana sistem hukum suatu negara itu tumbuh. Contoh pertanyaan dan jawaban dalam pendekatan sejarah ini misalnya, apa sumber hukum kitab undang-undang hukum perdata di Indonesia saat ini? Jawabannya adalah bersumber pada Civil Code Prancis yang dimulai pada masa pemerintahan Napoleon Bonaparte yang dibawa oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pendekatan yang kedua adalah dalam pendekatan sosiologis, yaitu sebagai faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif, seperti keadaan sosial dan ekonomi, pandangan agama, kondisi psikologis, dan lain-lain. Contoh pertanyaan dan jawaban dalam pendekatan sosiologis ini misalnya, apa sumber hukum kitab undang-undang hukum perdata di Indonesia saat ini? Jawabannya adalah bersumber pada konkordansi terhadap hukum perdata warisan dari masa penjajahan Belanda di Nusantara. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan filsafati, yaitu sebagai sumber pengujian isi hukum dan sebagai sumber alasan kekuatan mengikat dari hukum. Contoh pertanyaan dan jawaban dalam pendekatan filsafati ini misalnya, apa sumber hukum kitab undang-undang hukum perdata di Indonesia saat ini? Jawabannya adalah bersumber pada Pancasila. Pendekatan yang keempat adalah pendekatan praktis formil, yaitu sebagai lembaga dari mana suatu hukum positif dibuat dan bentuk aturan suatu tindakan hukum dijalankan. Kita dapat memperluas pemahaman dan pernyataan Van Apeldoorn ini dengan menjawab contoh pertanyaan dan jawaban dalam pendekatan praktis formil. Misalnya, apa sumber kitab undang-undang hukum perdata di Indonesia saat ini? Jawabannya adalah pertama, dari sisi lembaga pembuatnya bersumber pada legislatif. Sedangkan kedua, dari sisi bentuk aturannya bersumber pada undang-undang, kebiasaan, dan doktrin. Menurut Sudikno Mertokusumo, istilah sumber hukum sering digunakan dalam beberapa pengertian, antara lain sebagai mula kehendak hukum. Misalnya, perintah Tuhan, akal budi manusia, jiwa bangsa, dan lain-lain. Sumber hukum juga dapat dimaknai sebagai petunjuk hukum terdahulu, misalnya hukum Prancis, hukum Romawi, dan lain-lain. Juga dapat dimaknai sebagai sumber legitimasi hukum, misalnya eksekutif, legislatif, yudikatif, masyarakat, dan lain sebagainya. Sumber hukum juga dapat dimaknai sebagai sumber fisik tempat ditemukan hukum, misalnya dokumen,
undang-undang, lontar, prasasti, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, sumber hukum dapat dimaknai sebagai sumber yang menimbulkan hukum. Misalnya perang, perjanjian, akuisisi, invasi, dan lain-lain. Jadi, hakikat sumber hukum menurut Sudikno Martokusumo adalah tempat di mana kita dapat menemukan atau menggali hukumnya, atau tempat di mana dapat ditemukan hukum yang mempunyai kekuatan mengatur dan memiliki sifat memaksa untuk ditaati. Mengenai bagaimana hukum dimaknai secara luas dan sempit menurut Martokusumo telah kita bahas sebelumnya pada seri bagian pertama. Sumber hukum bisa berbentuk tertulis maupun tidak tertulis, bisa berwujud fisik maupun metafisik. Secara umum, sumber hukum dalam artian sumber praktis formil norma dapat berupa undang-undang, yaitu semua bentuk peraturan perundangan, jurisprudensi, yaitu putusan-putusan hakim terdahulu, traktat, yaitu perjanjian-perjanjian, konvensi, yaitu kebiasaan-kebiasaan hukum, dan doktrin, yaitu ilmu dan pendapat para ahli. Kolega, demikian pembahasan kali ini mengenai sumber hukum. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan berikutnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.